Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Tita Jahrayema dari Divisi Pelatihan Legal Drafting Community Fakultas Hukum Untirta. Akan membawakan Draftingpedia kali ini dengan materi penyusunan naskah akademik. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa membantu membakar semangat kami untuk menyebarkan wawasan yang berguna bagi masyarakat luas khususnya terkait perancangan naskah hukum. Kita langsung saja ke materi pengertian naskah akademik. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut. Naskah akademik digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus prasyarat untuk menyusun suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Naskah akademik ini memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur sistematis berdasarkan metode tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di lapangan. Sistematika naskah akademik ini yang pertama ada judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, serta metode penelitian. Bab 2 ada kajian teoritis dan praktik empiris. Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoritis, asas, praktik perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Bab 3 ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Terkait bab ini memuat hasil kajian terhadap yang pertama ada peraturan perundang-undangan yang terkait memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain. Yang kedua ada harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada status dari peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Bab 4 adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama adalah landasan filosofis memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan sosiologis menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Yang ketiga adalah landasan yuridis, memberikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Bab 5 ada jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur mencakup. Yang pertama ada ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Yang kedua ada materi yang akan diatur. Yang ketiga ada ketentuan sanksi dan yang terakhir ada ketentuan peralihan. Bab 6 penutup terdiri atas subbab, simpulan, dan saran. Simpulan ini memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilahan substansi, naskah akademik, rekomendasi, skala prioritas penyusunan peraturan, kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang jadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Ada lampiran rancangan peraturan perundang-undangan atau penutup. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Tita Jahrayema
Divisi pelatihan pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek video lainnya di channel ini. Tunggu kami di konten Draftingpedia selanjutnya. See you on next video. Bye, nurse.